Udah bisa, Pak? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik anak ibu, pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga anak ibu semuanya dalam menuntut ilmu hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ibu, ibu akan mengabsen anak-anak ibu pada hari ini. Siapa yang tidak hadir? Nabila, Wanita, Faiz, hadir semuanya nak, teman-teman kita hari ini. Alhamdulillah hadir semuanya nak ya. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar kita, biar lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat, semangat. Oke, baik anak ibu, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, minggu lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Masih ingat anak-anak ibu, apakah isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut? Ada yang ingat? Oke, lupa ya? Oke, di sini ulangi lagi ya. Oke. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kita saling mengenal, ya nak ya. Dan kemudian kedudukan manusia itu sama nak di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah takwanya saja. Baik anak ibu, kita lanjutkan. Pada hari ini kita akan belajar tema yang kedua, yaitu mengenai teladan mulia Asmaul Husna dengan subtema Asmaul Husna dan artinya pada pembelajaran yang pertama. Baik anak ibu, sebelumnya adapun tujuan kita mempelajari dari materi ini, yang pertama adalah diharapkan nanti kepada anak-anak ibu semuanya mampu memahami arti Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min dengan benar. Kemudian dari pembelajaran ini, ibu harapkan dari anak-anak ibu semua mampu meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha memberi keamanan dengan benar. Baik anak-anak ibu semuanya, ada yang sudah tahu apa itu arti Asmaul Husna? Ya, benar sekali. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Siapa yang sudah hafal Asmaul Husna? Ada anak ibu? Baru separuh ya? Ya, tidak apa-apa ya. Nanti silahkan ditambah lagi hafalannya. Ya, nak ya. Asmaul Husna itu berjumlah 99. Nanti kita akan belajar mengenai Asmaul Husna ini. Baik anak ibu semuanya, untuk lebih memahami lagi tentang materi kita, silahkan anak Ustazah lihat video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, mari kita berdoa. Rabbi zidni. Anak-anak Ustazah, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang 5 Asmaul Husna dan artinya. Anak-anak Ustazah, ada yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan disayang Allah?
Untuk mengenal Allah, kita harus tahu nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Coba kita amati gambar berikut ini. Terlihat satu keluarga sedang berdoa dengan Asmaul Husna. Masing-masing Asmaul Husna, Allah memiliki nama-nama agung dan indah, dikenal dengan nama Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Cara mengenal Allah dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, dan kemudian menghafalkannya. Kita juga diperintahkan berdoa dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Dan yang kita pelajari adalah 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Al-Malik artinya Maharaja. Allah adalah penguasa atas segala makhluknya. Allah yang mengatur segala urusan makhluk, mengatur kehidupan dan kematian, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Allah mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan. Dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara mengerjakan perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Allah adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah terbebas dari segala kekurangan. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera. Allah Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Allah memberi keselamatan pada hamba-hambanya. As-Salam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. As-Salam mengajarkan kita untuk menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti keluarga, tetangga, dan teman. Baik anak ustazah, baik anak ibu semuanya, tadi sudah melihat video dari pembelajaran. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah paham mengenai materi Asmaul Husna ini? Oke, baik, ibu akan mencoba untuk menguji pemahaman anak ibu semuanya ya. Siapa? Coba jelaskan arti Al-Malik. Baik, kepada anak ibu silahkan. Ya. Ya, kurang sempurna ya, Nak ya. Siapa yang bisa menyempurnakan dari Al-Malik? Ya, betul sekali. Bahwasanya Al-Malik artinya adalah Allah Maharaja. Artinya di sini bahwasanya Allah lah penguasa alam semesta ini. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam
mengatur kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Perlu anak-anak ibu ketahui bahwasanya kekuasaan raja-raja yang ada di muka bumi ini berbeda dengan Al-Malik. Artinya apa? Begini nak, artinya kalau raja-raja yang ada di bumi ini, walaupun mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan, namun itu bersifat tidak kekal. Bisa saja digantikan oleh raja-raja yang lain. Artinya kekuasaannya terbatas. Adapun dengan Al-Malik, maka Allah tidak memiliki kekuasaannya tanpa batas dan bersifat kekal, ya. Oke, terima kasih anak Ibu Budi. Selanjutnya, assalam, apa artinya nak? Assalam, iya. Betul. Assalam adalah Allah Maha Mulia. Betul itu? Coba anak Ibu, Azman, betul itu nak? Assalam artinya Allah Maha Mulia? Iya, salah ya nak ya. Jadi assalam artinya adalah Allah Maha memberi keselamatan atau Allah Maha sejahtera. Baik, satu lagi kepada anak Ibu. Coba nak berikan contoh dari Asmaul Husna Al-Qudus dalam kehidupan kita sehari-hari, nak. Siapa yang bisa silahkan? Ya, benar sekali. Al-Qudus adalah Maha Suci. Artinya kita harus menjaga kesucian diri kita. Contohnya apa? Seperti kita rajin berwudu. Kemudian apa? Kita membersihkan ini ya, setelah buang air besar ataupun buang air kecil, kita membersihkan dari najis. Oke, terima kasih ya, nak. Oke, alhamdulillah. Baik, di anak-anak ustazah, untuk lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi. Yuk, oke, bentar ya. Oke, baik anak-anak ibu, sebelumnya mari kita bernyanyi. Oke, bisa diikuti yang ada di buku ya, nak ya. Oke. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Apa lagi? Ya. Assalam artinya Allah Maha Sejahtera. Al-Mu'min Allah Maha Pemberi Keselamatan. Iya. Ya nak ya, nanti bisa kita ulang-ulang lagi ya nak ya lagunya. Baik anak ustaz, baik anak ibu semuanya, silahkan membuka bukunya itu pada halaman ketiga untuk tugas ya. Untuk tugas yang pertama yaitu memasangkan dari Asmaul Husna dan artinya. Silahkan kepada anak-anak ibu. Nah, di sini. Di sini anak-anak ibu bisa lihat, nah, ya. Di sini, coba siapa yang bisa yang pertama, nak? Oke, Allah adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Apa Asmaul Husnanya? Ya, benar sekali. Al-Qudus. Yang kedua, Allah memberikan rasa damai. Ya, Assalam. Betul. Selanjutnya, Allah Maha Penguasa atas segala makhluknya. Apa nak? Al-Malik. Nah, ya, Al-Malik ya, Allah penguasa atas segala makhluknya. Kemudian Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman. Ya. Ya Al-Mu'min. Kemudian yang terakhir, Allah pemilik tunggal segala kemuliaan. Disebut dengan apa asmaul husnanya? Al-Aziz. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada anak ibu. Ya. Kesimpulannya, Pak? Ya. Baik, kepada anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah materi kita pada hari ini sudah selesai. Jadi
kesimpulannya adalah bahwasanya Asmaul Husna itu adalah Allah memiliki nama-nama yang agung dan yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Ya, kita dapat bisa mengetahui Asmaul Husna yaitu dengan cara mempelajarinya, membacanya, dan memahami maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas di rumah, ya silahkan mengerjakan LKPD yang ada di buku latihan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Baik, Pak. Bu Suryani ya. Ya, Selesai teaching kita coba apa namanya kita kembangkan lagi dalam bentuk ujian lisan ya. ya, Pak. Ada dua nih, ada dua aspek yang diuji. Pertama adalah penguasaan Ibu Suryani tentang eh, pendalaman materi kemarin itu yang berkaitan dengan pedagogik dan juga penguasaan materi PAI-nya ya. Nanti kedua nanti yang terakhir adalah tentang baca Quran ya, tentang kemampuan baca Quran dan kemampuan tulis Al-Quran juga. Baik, sekarang pertanyaan saya yang berkaitan dengan pedagogi adalah tentang apa namanya belajar dan pembelajaran ya. Coba Ibu jelaskan ya, apa itu konsep belajar dan apa itu konsep pembelajaran. Kemudian bagaimana merancang apa namanya merancang sebuah pembelajaran berangkat dari konsep tadi itu kayak apa perangkat pembelajarannya berangkat dari konsep pembelajaran tadi itu. Silakan. Kalau belajar itu kan Pak sesuatu yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu gitu Pak. Artinya memang kita di sini belajar itu mendapatkan ilmu gitu Pak. Kalau pembelajaran Pembelajaran itu adalah sesuatu yang kita pelajari sehingga nanti dapat menambah ilmu kita gitu Pak. beda dengan belajar tadi. Hmm, Ini kan ada dua sila kan belajar dengan pembelajaran. hmm, Kayak penjelasan tadi itu kayak kayak mirip antara belajar dan hmm, pembelajaran konsepnya. hmm. Coba bedakan apa beda antara pembelajaran dengan belajar. Kalau belajar tadi kan yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau pembelajaran eh, mempelajari beberapa ilmu, eh, Nih, mempelajari beberapa ilmu atau materi gitu Pak dalam itu aja. suatu. Itu aja. Ya Pak. Hmm. Baik, kemudian bagaimana rancangan ya? Bagaimana menjadikan konsep tadi sebagai rancangan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Tadi Bu katakan tadi belajar itu adalah eh, menjadi tahu tadi kan, menjadi Ya. tahu sedangkan pembelajaran tidak jelas konsep tadi itu kan mirip dengan dengan belajar tadi dia. Coba Bu jelaskan bagaimana menjadikan konsep belajar dengan pembelajaran tadi itu menjadi landasan kita merancang perangkat pembelajaran. Silakan. Cara merancangnya melalui RPP ya Pak ya. Silakan. Pak. Berangkat dari konsep tadi ya, coba Ibu jelaskan kita merancang gitu dia. Kita bisa membuat RPP gitu Pak dari Hmm, rancangan yang akan kita kita lakukan gitu Pak. iya. Gimana cara menjadikan dia konsep yang dua tadi sebagai landasan kita menyusun RPP atau menyusun perangkat pembayaran tadi itu? Apa kaitannya kira-kira? Ada nggak kaitannya antara konsep belajar, konsep pembelajaran dengan rancangan kita membuat perangkat pembayaran tadi itu dia? Hmm. Kaitannya Pak, ketika kita membuat konsep belajar tadi, maka tercapai tujuan yang kita inginkan Pak melalui konsep itu tadi Pak. Misalnya saya mau belajar mengetahui tentang Asmaul Husna ini, maka saya buat Hmm. RPP dengan sedemikian rupa, membuat mulai dari awalnya, kemudian sampai akhir dan evaluasi sehingga bisa tercapai dan bisa dievaluasi gitu Pak. Hmm. Kemudian bagaimana mengembangkan pembelajaran itu dikaitkan dengan tujuan pembelajaran? Apa kaitannya pengembangan pembelajaran kelas itu dengan tujuan pembelajaran? Pengembangannya bisa kita lihat dari gimana tadi Pak?
Maksudnya Pak? Ya, bagaimana mengembangkan pembelajaran tadi itu kalau kita kaitkan dengan tujuan pembelajarannya, dengan apa, dengan pendekatan teknologi yang digunakan misalnya, ada enggak kaitannya antara pengembangan pembelajaran tadi dengan tujuan pembelajarannya dengan teknologi yang digunakan misalnya, menjelaskan kaitannya itu dia. Ya, ada Pak kaitannya dengan adanya kita mengembangkan dari teknologi atau media pembelajaran dengan tujuan tadi, maka dia menyambung sehingga lebih jelas Pak pembelajaran tersebut didukung oleh hal-hal tersebut gitu Pak. Terus Eh, itu aja. ya, Hmm? ya Pak, sehingga dapat meningkatkan kalau misalnya kita pakai pembelajaran yang memakai eh, mengembangkan tadi Pak keterkaitannya dengan pembelajaran yang baik atau media yang baik, maka lebih meningkatkan pembelajaran siswa. Artinya memang anak itu lebih terlihat gitu Pak hasilnya dibanding dengan yang tidak menggunakan apa ya media tadi gitu Pak dalam proses pembelajaran, sehingga lebih nampak hasil yang kita ingin capai gitu Pak. Ya, kemudian bagaimana pengembangan materi materi ajar lagi ya, Ya Pak. pengembangan perangkat dengan materi ajar, kaitan materi ajar dengan perangkat pembelajaran tadi itu dia. Kaitannya dengan materi ajar dengan perangkat tadi kita menyesuaikan gitu Pak. Artinya mana Menyesuaikan. materi-materi yang akan kita sampaikan kalau Hmm. bisa dan sebaiknya memang dikaitkan dengan teknologi gitu Pak. Sehingga Hmm. memang lebih menarik siswa untuk belajar seperti itu Pak. Ya, kemudian bagaimana mengembangkan materi ajar itu dalam pembelajaran kepada anak didik kita, membuat mereka bisa berpikir kritis misalnya, atau apa namanya, kreatif dan berpikir misalnya. Gimana caranya itu dia? Ini katakan tadi untuk Mm-mm. menggunakan namanya materi ajarnya tentang Asmaul Husna seperti itu Iya, misalnya kan. Nah, bagaimana kita mengembangkan eh, kreativitas anak menguasai apa tadi itu, dan juga kaitannya dengan mengembangkan berpikir kritis seperti itu misalnya. dengan cara salah satunya Pak dengan cara memberikan soal-soal HOTS Pak, yang mana Hmm. dapat melibatkan siswa untuk berpikir kritis, ya Pak. Ya. Kemudian Mana contohnya? ya Mana Pak, contohnya soal-soal host tadi itu? yang dalam saya sampaikan tadi Pak, misalnya kan tentang cara apa contohnya dalam kehidupan gitu Pak. Dalam Hmm. kehidupan contoh teladannya apa gitu Pak. Hmm. Terus, coba dulu Kemudian contoh-contoh soal hot tadi itu berangkat dari beberapa materi yang disampaikan tadi kan, ada tadi Al-Aziz tadi kan, Al-Malik. mm-mm. Menjelaskan di situ dia. Iya Pak. Ya, coba jelaskan. Contoh apa namanya, eh, mengembangkan berpikir apa namanya, desain apanya itu kan, Oh, pertanyaan hotnya iya tadi. Pak. Iya Pak. Misalnya Al-Qudus Pak. Al-Qudus Apa artinya namanya? kan Allah Maha Mulia, Pak. Nah, di situ Mana misalnya Kudus, Mang Mulia? Al-Qudus. Al-Qudus Allah Maha Suci, maaf Pak. Terus? Al-Qudus artinya adalah Allah Maha Suci. Artinya di sana Hmm. adalah Allah memiliki Allah terbebas dari celah. Artinya Allah terbebas dari kekurangan. Artinya di situ Allah lah yang maha sempurna gitu, Pak. Tidak ada celahnya gitu, Pak. Dan Kayak dalam apa? Kayak berpikir kritisnya di sana tuh. gimana, Pak? Kayak apa mengembangkan berpikir kritisnya di situ dia. Nah, Pada misalnya kita menyebutkan bagaimana sih contoh dari Al-Qudus itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Salah satunya yaitu dengan cara kita menjaga kebersihan diri kita, misalnya kita bersuci atau berwudu, atau kita membersihkan setelah kita ini Pak, buang air besar atau buang air kecil, selalu menjaga kebersihan gitu Pak. Ya. Oke, kemudian eh, sekarang kita kemarin itu dalam dalam apa, dalam PPG kan belajar juga tentang materi-materi PAI kan. Iya Pak, Ada Quran hadis kan, ada PA, ada apa namanya itu, ada fikih kan, iya ada Pak, akidah akhlak itu kan, ya kan? iya Pak. Masih ingat enggak apa akidah akhlak materi aja kemarin pokok bahasannya? Kalau ini tentang al-haya Pak, al-haya, Apa? haya, Al malu, hayy. iya Pak. Rasa malu, Akhlak al-haya, dia tentang akhlak iya, dia. iya Pak. Coba jelaskan apa itu konsep malu itu apa dia?
Konsep malu itu adalah bahwasanya malu di sini maksudnya adalah malu ketika kita mengerjakan sesuatu yang tidak baik, malu dilihat oleh Allah gitu Pak. Makanya dikatakan al-haya minal iman. Malu Iya, itu bagian dari iman gitu Pak. iya. Selain itu apa lagi kemarin dalam pelajaran akidah akhwat? Selain Eh, ya, Khauf, apa? khauf juga Pak. Khauf. Khauf, khauf Khauf itu rasa apa? takut kepada Allah. Artinya ketika kita berbeda takut kita dengan makhluk dan takut kita dengan Allah. Kalau Bedanya kita apa? bedanya kalau dengan makhluk kita mungkin menjauh, tapi ketika kita khauf kepada Allah maka kita semakin dekat kepada Allah. Kalau dalam bidang Quranis berapa soalnya pokok Al-Quran hadis masih ingat? hmm, yang saya ingat tentang ini Pak, tentang kiamat itu Pak, kiamat Kiamat. kubra, kiamat sugro itu Pak. Nah, terus kiamat Uh, kubur. iya Masuk Pak, neraka. kiamat sugro itu adalah kiamat kecil Pak, yang artinya eh, terjadi tidak semuanya dalam keadaan, maksudnya itu tidak tidak hancur secara keseluruhan gitu Pak. Misalnya tentang kematian, itu kan kiamat sugro Pak. Kiamat itu tentang Quran hadis pelajaran itu. Al- Itu lebih kepada keimanan, kita akhlak juga. Kecuali kalau ibu katakan Oh, ada ayatnya. oh gitu Pak ya. Yang saya Lupa, tanya Pak. adalah Quran hadisnya. Oh, Al-Quran. Apa? Oke, saya tanya aja. Apa itu Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, Pak. Itu aja. Definisi lengkapnya lebih Oh, sempurna. Al-Quran Sehingga dia adalah, berbeda dengan yang lain. ya, Pak. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada umatnya melalui Pada malaikat umatnya. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Mhm. perantara malaikat Jibril, gitu, Pak. Iya. Ada berapa surah Al-Quran itu? Eh, lupa, Pak. Kok lupa judul surah Al-Quran? Harus tahu itu ya. Iya, iya, Pak. Surat pertama apa? Quran itu. Surat Al-Fatihah, Pak. Terakhir, An-Nas, Pak. Ali Imran surat keberapa? Ayat ketiga, Pak. Surat ketiga bukan Ke surat ayat. ketiga, Pak. Surat ketiga. Yang keduanya apa? Al-Baqarah, Pak. Iya. Jumlahnya 114 surat ya Quran Iya, itu. tadi Pak, Nomor saya tadi satu. mau ngomong itu, Pak. Benar, Pak. Cuman Nah, saya kok ragu. ada sampaikan? Kok ada sampaikan kalau ngomong itu tadi. Ya, Pak. Nah, Quran itu ada yang disebut dengan istilah surat dan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Apa itu bedanya itu? Kalau ayat Makiyah, ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah, ayat Madaniyah, ayat diturunkan di kota Madinah. Hanya Madinah dengan Mekah. Atau bedanya antara hijrah dengan sebelum hijrah. Mana yang benar itu dia? Apa kategori Makkiyah Madaniyah itu? Apakah sebelum dan sesudah hijrah kategorinya atau memang Mekah Madinah kategorinya? Mekah Madinah, Pak. Hah? Mekah Mekah Madinah. Madinah. Bukan hijrah ke sebelum hijrah. Ya, Mekah Madinah, Pak. Mekah Madinah bukan hijrah yang sebelum hijrah ya. Kalau gitu saya tanya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat apa itu? Surat mana letaknya itu dia? Hmm, Al-Yawm. Itu letak dalam soal Maidah ya. Di mana turunnya itu surah ayat itu? Tidak tahu. Masuk ayat apa dia? Makkiyah atau Madaniyah? Ayat itu. Daniyah, Pak ya. Hah? Madaniyah? Ramadan. Hah? Iya, Pak. Madaniyah atau Makkiyah ayat itu dia? Iya, teman-teman. Makiyah Ya, kayaknya, Pak. para ulama mengkategorikan itu masuk Madaniyah, bukan Makkiyah itu ayatnya. Madaniyah, tapi turunnya di Mekah itu di pada Arafah turunnya dia. Nah, kalau kita ikuti ke kategorimu tadi berarti Makkiyah dia ayat itu dia. Iya, Pak. Nah, maka dengan demikian para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa kategori Makkah Madaniyah itu adalah patokannya bukan Mekah Madinah, tapi patokannya adalah sebelum dan setelah hijrah gitu kan. Sebelum hijrah namanya Makkiyah, setelah hijrah namanya Madaniyah Daniyah. walaupun dulunya di Mekah gitu dia. Oh, iya, iya, Pak. Gitu kan kategori yang dibuat itu dia. Oke? Oke, Ada Pak. mungkin asbabun nuzul. Gimana, Pak?
Ada nggak belajar asbabun nuzul? Ada, Pasti ya. seingat saya ada satu Pak, asbabun nuzul Coba tentang jelaskan apa itu asbabun nuzul. asbabun Konsepnya. nuzul kan sebab-sebab diturunkannya ayat Pak, Iya. suatu ayat. Contohnya Mm-mm. misalnya surat Al-Kafirun Pak. Mm-mm. Nah, pada Apa waktu sebabun itu nuzul? kaum kafir Quraisy itu mencoba untuk menghentikan dakwah Nabi Mm-mm. dan kemudian memberikan negosiasi atau penawaran kepada Nabi Muhammad untuk Mm-mm. apa namanya tuh Pak, menyembah agama kaum kafir Quraisy dan kemudian nanti mereka juga akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat yang mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi artinya di situ memang tidak ada konsep untuk beribadah dengan agama yang lain. Islam Islam dan agama lain gitu Pak. Tidak mencampur adukan hal dalam hal ibadah gitu Pak. Iya, baik. Kemudian terakhir ya, pertanyaan Ya saya Pak. tentang ini. Kalau kita menilai siswa itu dalam belajar, Hmm. apa yang dinilai? Apa saja yang dinilai oleh siswa itu? Yang dinilai itu Pak bisa disikap, bisa dari Nah, pengetahuan dari prosesnya, formatif maupun keterampilan maupun yang dievaluasi terakhir Pak sumatifnya Pak. berarti capaian itu dua, tiga itu ya. Ada capaian Iya. kognitif. Sikap, keterampilan dan pengetahuan. Gitu. Iya. Sekarang saya tanya, dalam contoh yang Ibu buat tadi, dalam yang dipaparkan di dalam dalam teaching tadi Mm-mm. itu tentang Asmaul Mm-mm. Husna. Coba dijelaskan kayak apa itu capaian kognitifnya, kayak apakah capaian afektif dan semotornya. Misalnya dalam afektifnya Pak, dia mampu membiasakan untuk mengucapkan Asmaul Husna gitu Pak. Ketika dia berdoa, dia membiasakan membaca Hmm. Asmaul Husna gitu Pak. Itu afektifnya. Ya Pak, kalau untuk pengetahuannya tadi misalnya dia bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Malik seperti itu Pak. Iya. Dan untuk keterampilannya misalnya dia mampu menghafalkan dari yang Asmaul Husna tadi sesuai dengan lafaz yang benar gitu Pak. Ya oke, silakan buka Qurannya ya. Baik Pak. Al-Quran surat Al-A'raf aja ya, buka ya. Surat apa Pak? Al-A'raf Al-A'raf. awal ya, dari awal baca. Ya. Ya, silakan. Bentar Pak. Ini salah ini Pak. Bentar Pak. Al-A'raf Al-A'raf. 151. Ya Pak, bentar Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika hajar. Ajar. Haraj Pak, maaf Pak. Hmm. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tazakkarun. Sudah. Sudah Sudah. Allah. Kitabun unzila. Ada nun mati di sana kan nun sukun ya. Ya Bu, ya Dalam Pak. kajian tajwid, nun sukun kalau bersambung dengan huruf lain ada hukum tertentu dia itu kan. Ya Pak. Ada berapa hukum nun sukun itu? Nun sukun ada 5 Pak. Pertama, Iya Pak.
Pertama apa yang 5 itu? Pertama apa? Idhar holki, Izhar, idgham, idgham, ikfa, iklab. Idgham ya. tadi Pak ada dua, idgham diguna dan idgham bila guna, iklab Oke, dan oke. Unzila tadi hukumnya apa itu? ikfa Pak. Nun mati Ikhfa. bertemu dengan zal. Iya Pak. Itu ikhfa namanya. Iya Pak. Ikfa Ya. artinya. Kemudian litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Bihi itu kan dimatkan itu kan? Iya Pak. Mat apa namanya itu? Saya mat lupa Tidak sih. tahu. Nggak Panjang tahu. kan? Panjang kan? Ya Bihi itu Pak. panjang kan? Iya Bihi itu panjang Pak. panjang kan? Ya Iya, mat mat apa namanya? mat tabii Pak ya. Mat Mat asli tabi'i, Pak. mat Mat tabi'i, asli. tabi'i Aduh itu. apa? Mat Mat tabi'i itu ada mat. berlaku pada waw mati dengan apa namanya? Alif dan ya. Ini tidak ada ya, itu alif dan huruf itu dia bihi saja kan. Oh, mat asli Pak. Hah? Mat, Mat asli? mat Mat asli yang tadi lah tuh. Tidak dihi. tahu ya. Lupa Pak. Mat lupa. Ya. Hmm. Ayo kan. Ittabi'u ma unzila. Ma unzila. Ma itu kan mat itu kan. Ya Pak. Itu berapa rakaat panjangnya itu? Itu bentar Pak. Yang tadi Umar itu 4 harakat Pak. 4 rakaat. Ya Pak. Mat apa namanya itu? eh mat mat ini Pak. Mat asli Pak. Mat asli. Mat apa ya? Aduh lupa Pak. Aduh. Tahu juga. Huruf mat bersambung dengan hamzah yang Huruf- berada pada kalimat yang berbeda. Apa namanya itu dia? Ada Oh, bedanya itu kan? bisa awalnya Pak. Lupa Pak. Hmm? Lupa Pak. Coba di awalnya Pak. Gimana saya ingat. Iya, awalnya ya, iya mat, mat apa namanya itu? Jenis matnya, nggak tahu. Hmm, Nggak Faisal, mohon maaf izin bertanya. Saya kok tidak bisa melihat Aduh, tombol breakout room ya, Pak? tertarik masuk lagi kita nih, tertarik masuk ke main room ini. mati tadi Pak. Hah? Tadi terputus. Putus dia. Iya Pak. Oke lah. Kira sudah itu. Iya Ya, Pak. silakan tutup. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, tolong minta kawannya yang belum ikut gabung Oh ya. iya Pak. Nanti saya telepon lagi Pak. Faisal tadi. Faisal dengan Roma lah gitu ya. Iya. Iya Pak. Nanti Minta saya telepon kawan. lagi Pak. Oke Ya, Pak. Terima makasih ya. kasih Pak. Assalamualaikum. Allah. Pak, sampai